Ya kita segera saja lah ya, langsung kita membahas bagaimana pertandingan tadi malam. Memuaskan sih, memuaskan gitu ya, tapi masih ada rasa sedih. Karena apa ya, yang seharusnya kita mendapatkan tiket itu juara Piala Asia atau juara 2 Piala Asia. Nah ini kansnya di juara 3 Piala Asia U23 ya kan. Nah bersama kita pagi ini seperti yang Anda lihat di studio sudah hadir beberapa tokoh senior, pencinta, waduh lengkap meriah banget, bukan lengkap banget. Bang Muhammad Niagara, wartawan senior sepak bola. M Nigara. Mahfudin. Orang selalu plesetnya Muhammad, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi, assalamualaikum Bang. Pagi, Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Tapi wajah kok sendu gitu. Ya kan memang begitu, mau gimana lagi, kan kaos aja udah hitam nih. Iya. Gitu loh, Vi. Tapi masih ada. Harus dong, semangat. Saya baca tulisan Abang soalnya. Oh, mantap. Iya, kita baca, benar-benar kita ya baca. Kan? Ada juga Budi Setiawan, founder Football Institute. Selamat pagi. Pagi. Tuh kan sendu juga wajahnya. Iya, kok pada nggak semangat gitu kan? Ayo semangat. Iya kan? Dan ada juga siapa Cia? Ada Bang Eli, selamat pagi Bang. Bang Eli? Pagi. Cuman Bang Eli aja yang semangat. Iya, ketawa-tawa Bang Eli aja. Ayo kita bangunkan semangat nih, kita bangunkan semangat. Saya ke Bang Eli dulu deh. Bang Eli, permainan tadi malam bagaimana Bang Eli? Iya, kalau bilang tadi malam kita melihat ya, kita melihat dari babak pertama, saya juga menyatat babak pertama itu yang tadinya kita berpikir bahwa Indonesia bisa mengimbangi di permainan. Tapi kenyataannya babak pertama dari menit-menit awal itu justru penguasaannya di Uzbekistan. Itu saya coba menghitung sentuhan bola, passing bolanya, yang tadinya saya pikir mereka bisa keluar dari tekanan Uzbekistan, tapi kenyataannya mereka nggak bisa keluar. Justru kita tuh ditekan terus. Jadi Uzbekistan itu mendominasi luar biasa begitu ya tadi malamnya? Dari setiap arah, dari segala penjuru. Setiap arah. Kan itu saya coba nyatat seperti itu, ya kan? Hitungan sentuhannya. Kalau Bang Eli sendiri dalam catatan itu melihat dibandingkan dengan Korsel, dengan kita melawan Yordan, dengan Australia, betul. Lebih banyak defensif kayaknya. Dibandingkan dengan yang waktu lawan Korsel itu kita lebih kuasain. Lebih ofensif juga ada. Itu bermainnya. Tapi tadi malam justru kita ditekan. Sentuhannya 1, 2, 3 hilang. Sentuhan 1, 2, 3 hilang. Apa sih tekanan itu juga karena mental dari awal atau memang dari laga permainan di awal, atau kalau Bang Eli melihat atau strategi STY sendiri? Ya, nah ini yang kita tidak tahu, apa yang biasanya kan diarahkan, ya kan? Bahwa kita bermain dengan lawan ini kan pasti kan biasa ada evaluasi. Dievaluasi Uzbekistannya bermain seperti ini. Kekurangan kelebihannya seperti ini. Mesti mereka udah antisipasi seperti itu. Tapi yang tadi malam kita lihat itu tidak ada antisipasi seperti itu. Nah harusnya kan, mestinya kan dia mau, saya mau bermain seri. Bisa aja dia bermain seri itu apa yang mereka lakukan. Pasal saat kalah bola. Kan kalau tadi malam tuh oke lah, babak pertama 0-0. Tapi di babak kedua, justru di babak pertama itu di 60-40. Ya, 60-40, di babak kedua di 70-30. Kenapa dia 70-30 sampai terjadi gol? Dua gol itu Bang Fadil, satu dari kanan, dari kiri kita, dia ngangkat, ya kan? Di sini nggak ada orang di sini. Antisipasinya. Yang saya pertanyakan kenapa dia kasih angkat? Harusnya kan di situ ada lawan, ada kita yang mesti nutup. Nah, setelah dia bisa angkat, tapi di sini nggak ada orang, dia sliding itu, kakinya ke sana. Begitu juga dengan gol kedua, menit 85 sama 7. Gol kedua itu tidak ada komunikasi antara kiper dengan si siapa nih yang back kiri nih. Itu mesti ada komunikasi di situ. Itu terus dilihat tuh kelihatan bunuh diri itu. Di gol kedua itu. Kalau dari Mas Budi melihatnya bagaimana permainan tadi malam? Sepakat dengan analisa dari Bang Eli tadi. Ya, tentunya memang tadi yang udah disampaikan Coach Eli, kita melihat lapangan tengah kita tidak bisa mengimbangi dengan baik. Kelihatannya sih ada faktor kelelahan ya dalam pertandingan semalam. Kita melihat Nathan yang biasanya bisa mengalirkan bola dengan presisi, kemarin salah ngirim umpan beberapa kali, bahkan salah mengantisipasi. Pemain juga sering gugup di lapangan, hilang bola di saat-saat yang tidak perlu, bahkan di saat-saat yang paling krusial. Beberapa kali serangan dari Uzbekistan itu terjadi karena berhasil merebut bola dari pemain Indonesia. Dan juga ketidakhadiran Rafael betul-betul sangat terasa dalam pertandingan malam hari tadi. Agak goyang gitu ya? Tidak ada pemain yang berani melepaskan tendangan dari luar kotak. 11 line up ini terpukul lah. Terpukul dengan tidak adanya Rafael. Dan seperti yang kita ulas sebelum-sebelumnya,
ternyata betul Uzbekistan melakukan serangan-serangan yang sangat variatif dari sayap kanan, sayap kiri, umpan lambung segala macam, yang kemarin dia mencoba dari tengah tidak bisa tembus, kita rapat di tengah, tapi ternyata dia mengumpan dari sayap kanan. Rizky Ridho tidak bisa mengambil, Ferrari juga nggak bisa mengantisipasi pergerakan pemain lawan. Akhirnya terjadi gol pertama dari Uzbekistan. Cuma yang membuat terpukul memang ketika pelanggaran yang terjadi oleh Witan di babak pertama dicek oleh VAR itu tidak membuahkan penalti bagi Indonesia. Seharusnya? Kalau dilihat dari siaran ulang memang tidak penalti, karena posisi bola itu ada di luar kotak. Kakinya Witan aja yang ada di dalam kotak. Dan soal gol Indonesia yang dianulir oleh VAR di babak kedua itu menjadi pukulan tersendiri juga bagi Indonesia. Jadi kesana-sana mentalnya langsung drop gitu ya? Iya, kepercayaan diri. Iya, kayaknya langsung menurun itu. Sangat terpukul, sangat kelihatan. Gitu ya? Kita tidak bisa membalikan keadaan, faktor kelelahan juga mungkin ekspektasi yang tinggi bagi para pemain di lapangan. Tapi juga kita harus akui bahwa permainan Uzbekistan memang di atas rata-rata. Sebelum ke Bang Nik nih, saya satu pertanyaan ke Mas Budi. Mas Budi, adakah mungkin protokol berbeda yang diterapkan STY yang terlihat atau terbaca oleh Anda, Mas Budi? Iya. Kelihatan memang agak berbeda. Kelihatan agak sangat berbeda. Pemain tidak terkoordinir dengan rapi, dengan bagus, seperti tidak tahu harus berbuat apa. Adanya Sananta di lini depan malah tidak membuat apa-apa dalam pertandingan semalam. Lebih baik mungkin seharusnya Witan yang di depan. Keadaan mulai agak berubah ketika Kelly masuk sebetulnya. Tapi juga Kelly setelah masuk juga nggak bisa berbuat macam-macam juga, karena di lini tengah ya udah kehabisan bensin, udah kehilangan energi, sudah kehilangan visi bermain. Bahkan pemain-pemain yang biasa menjadi jangkar di lapangan tengah kita, Ivar dan juga Nathan, itu nggak tahu harus memulai serangan dari mana. Dan pergantian pemain di menit 90 plus 3 pemain, fungsinya akhirnya dipertanyakan. Untuk apa mengganti 3 pemain di waktu injury time yang sudah jauh, di mana kita ketinggalan. Banyak suara-suara seperti itu? Banyak ya? Mempertanyakan kenapa kok telatkah atau seperti apa begitu? Iya, telat membaca. Ya selain telat juga mungkin juga nggak tahu juga, karena selisih atau gap dari pemain inti dengan pemain pelapis kita jaraknya cukup jauh, sehingga kalaupun diganti dari awal juga hanya stamina dan fisiknya aja yang bisa menutupi itu. Tapi bagaimana visi bermain, bagaimana menjalankan implementasi lapangan dari instruksi pelatih itu juga tidak akan bisa maksimal. Anda Bang Ili ngeliatnya juga seperti itu ya, STY sepertinya ada yang berbeda gitu ya? Betul. Ya itu yang tadi kita pikirin itu ya kan, SBY yang tadi saya bilang dia kan sudah harus mengevaluasi lawan. Iya. Dengan apalagi dia menyaksikan pertandingan Uzbekistan lawan Arab. Nah, itu tuh harus Jepang jadi catatan ya. Iya, itu pasti udah nonton, udah evaluasi dan sudah bicara dengan timnya, ya kan, biasanya seperti itu. Ya, kita akan bermain seperti ini. Ya kan? Itu. Tapi tadi malam itu ya terus terang ya apa yang berkata Pak Budi ya kan, tidak jalan sama sekali. Secara tim, cari cepat hilang bola. Ya, kalau nah nih wartawan senior gimana nih kita Bang? Tadi malam gimana nih? Catatan pentingnya gitu dalam Kalau saya yang tadi pertama malam. kita bersyukur. Iya, seperti yang saya katakan, saya bersyukur. Sampai final gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kita bersyukur. Ini Bion ya Bang? Iya, betul. Ya. Saya ini ngikutin tim nasional dari tahun 1980, terlibat, bahkan wartawan Indonesia ini kan lucu, ya. Kita ini terlibat, benar-benar terlibat. Sampai kita ditertawain sama wartawan Hong Kong, wartawan Jepang, wartawan Korea. Lu nih wartawan, lu nggak boleh. Enggak, kita ini merah putih, itu yang kita susah. Di Indonesia nih wartawan pasti terlibat ke dalam gitu. Bener-bener involve gitu. Ya, jadi ini Eli dia pemain nasional saya. Dia datang ke Jakarta, saya tahu gitu persoalan. Ya, ini ayahnya kayak apa saya tahu gitu. Ya. Jadi ini repotnya kalau kita bawa senior nih Bapak. Semuanya tahu. Ya, ayahnya dia juga. Nah, tadi izin dulu, boleh ya bilangnya Bang ya, nggak bilang Om. Jadi gini, saya tuh berbagi pengalaman aja ya. Jadi kita syukuri. Yang pertama tadi itu ini udah masuk semifinal. Ini the best team dari semua tim. Dari tahun 80 ini yang paling top. Paling top anak-anak gitu ya. Bahwa ada kekurangan pasti ada kekurangan ya. Kita tadi Eli Budi udah ngomong soal bagaimana Uzbekistan. Saya pikir semalam berpikir karena saya nonton sendiri. Saya berpikir nih Uzbekistan jangan-jangan main 13 orang nih. Gitu. Karena selalu lebih 2. Betul. Iya. Nah ini pengalaman dan anak-anak ini kan U23
Kita jangan ngelihat sekarang nih. Sekarang udah melampaui target dari bagus. ini. Nah, kita lihatnya nih 5 tahun ke depan. Betul. Jadi kalau dia belum dapat lawan-lawan yang tangguh, nanti repot mereka. Itu yang pertama sih. Sisi kedua, kalau kita mau jadi juara, siapa yang nggak mau jadi juara? Betul. Juara kan dapat tiket otomatis loh. Tadi Budi juga ngomong. Makanya tadi saya bilang, kalau bisa yang 1 atau yang 2 lah, kan begitu. Ya kan? Kalau saya nggak apa-apa nomor 3 nih paling bagus. Ya nggak apa-apa juga. Kenapa? Nah, kalau kita seperingkat 1 juara, kita masuk grup Israel. Persoalan nggak? Kita nanti bahas itu tuh. Ya. Persoalan banget tuh, asli bener. Tahun 1998 kita juara grup 1 penyisihan Olimpiade. Kemudian ketemu dengan Israel, home and away. Kita harus away. Nggak mau. Apa rasanya? Kita mundur. Tuh? Padahal hari itu kalau kita berangkat, kemungkinan kita lolos Olimpiade sangat besar. Tetapi nggak dilakukan, kenapa? Nggak bisa kita lepaskan politik praktis dengan kepentingan. Jadi kalau tanya bagaimana saya sebagai wartawan olahraga, maunya main. Tapi apa itu cukup? Nggak cukup, karena ada kepentingan politik praktis yang di atasnya, yang kita nggak bisa lari dari sini. Gitu. Itu persoalan. Jadi dengan posisi ini, alhamdulillah. Insya Allah nih, insya Allah. Olimpiade dapat lah. Mantap. Juara 3 ya? Insya Allah. Dapat ya. Juara itu cuma 1. juara 1. Oke, kita nanti akan tentu dalami lagi ya, Vi ya. Juga bagaimana Kans nanti akan berhadapan dengan Irak, kemudian juga tiket untuk masuk di Olimpiade usai jeda.